Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, hari ini bersama umat Tuhan, kita sudah memasuki hari Minggu pertama masa sengsara. Minggu ini diberi nama Infokafit, yang artinya bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Mazmur 91 ayat 15. Marilah kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan melalui Kidung Jemaat pertama ayat 1 dan kedua, haleluya, pujilah. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita dan sekarang kita sudah berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Jemaat sekalian, silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Kristus menghayati kehidupan beriman mengikuti penanggalan tahun gereja. Minggu ini kita sudah masuki minggu sengsara yang pertama dan minggu ini diberi nama Infokafit. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Firman yang menuntun kita pada minggu Infokafit ini menyapa demikian dari 1 Yohanes 3 ayat 8. Untuk inilah anak Allah datang, yaitu untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Untuk inilah anak Allah datang, yaitu untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Mari kita menyambut firman yang mengantar ini dengan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 443 ayat 1 dan yang berikutnya, kau sukacita dalam derita. Sudah kau bawa kurnia sorga, juru
Kita akan melanjutkan puji-pujian kita dengan membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 11 sampai 12. Kita membaca secara litani. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Kita lanjutkan ayat yang ke-11 dan 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, marilah kini dengan hati kita datang ke hadapan Tuhan mengaku dosa-dosa kita. Dalam doa pengakuan dosa kita, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami kembali boleh duduk bersama sebagai keluarga Allah untuk menghayati kesengsaraan Tuhan yang olehnya kami memiliki pengharapan. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh anugerah Tuhan ini kami menjadi keluarga Allah yang sepatutnya juga mencerminkan hidup yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Hidup yang tetap kuat dan tegar menghadapi penderitaan dan kesukaran karena Engkau bersama-sama dengan kami. Bapa, saat ini ketika kami menyadari saat ini kami hadir di tengah-tengah kemuliaan Tuhan, kami mengaku dengan jujur kami sering belum mencerminkan kemuliaan Tuhan oleh praktek hidup beriman kami, baik dalam tutur kata maupun perbuatan perilaku kami. Itulah Tuhan, kami mohon anugerah pengampunan-Mu bagi kami sekalian sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Sucikan kami dalam persekutuan ibadah ini. Jangan Tuhan mengingat segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, melainkan ingatlah akan penjanjian anugerah-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasihi, yang kini datang dengan rendah hati mengaku dosa-dosanya, mohon anugerah pengampunan dan bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus, yang mohon pengampunan bagi kami, kini Tuhan melakukan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kidung baru nomor 12 ayat 1 sampai ayat yang 4 kita nyanyikan juga untuk mengungkapkan pengakuan dosa kita. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Kita nyanyikan bersama-sama NKB 12 ayat 1 sampai 4. Bagai seekor rusa yang dahaga
Jemaat kekasih Kristus, ketika dengan rendah hati kita mengaku dosa-dosa kita berbalik kepala dalam pertobatan kita, sebagai hamba Kristus yang memberitakan Allah sungguh Allah yang penuh belas kasihan dan pengampunan, seperti firman-Nya yang mengatakan demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah berita anugerah yang saya sampaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini mari kita bangkit berdiri, kita katakan kepada teman di kiri kanan kita, Allah sungguh mengasihi dan mengampuni kita melalui salam namaste kita. Tuhan mengasihi dan mengampuni kita sekalian. Kini bersama-sama kita akan masuk pada perenungan firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah bersama-sama kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu adalah pelita dan suluh bagi jalan kehidupan kami. Karena itu layak kami selalu rajin mendalami kekayaan firman-Mu, sehingga hidup kami diterangi oleh firman-Mu dalam langkah menapaki kehidupan ini. Bapa, kami sadar ketika kami hendak membaca firman-Mu, hikmat kami manusia penuh dengan keterbatasan. Bila Roh yang Kudus dengan kuasa kasih-Nya memberikan hikmat dan pengertian bagi kami apa rahasia kekayaan firman-Mu bagi kami sekalian. Singkapkanlah apa kehendak-Mu, berita yang hendak Kau sampaikan bagi kami sekalian, melalui hamba Tuhan dalam keterbatasannya. Berkenan Kau kuasai pikiran dan ucapan-ucapannya, agar terarah dan teratur, sehingga hanya kehendak-Mu disampaikan. Segala kuasa niat jahat yang suka mengalihkan perhatian kami dari firman-Mu, di dalam nama Yesus kami mengikat dan menolak pengaruhnya, agar tidak ada di antara kami. Bersadarlah bagi kami sekalian ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengar di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, firman Tuhan yang disiapkan untuk kita pada hari ini, pada minggu sengsara yang pertama terambil dari kitab Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ke-13, Yohanes 13, ayat 21 sampai 30. Yohanes 13 ayat 21 sampai 30, demikian firman Tuhan. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti, sudah aku mencelupkannya." Sudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang suka mendengar firman Tuhan, memelihara matinya dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Hosiana. Jemaat kekasih Kristus, Salam, selaku pelayan Tuhan yang hari ini
mulai masuki minggu sengsara saat ini kami menyambut jemaat yang hadir dalam persekutuan ibadah di rumah masing-masing. Minggu inilah minggu sengsara yang pertama. Minggu di mana kita secara khusus akan menghayati kesengsaraan Tuhan melalui penderitaan dan kematiannya. Firman Tuhan yang kita baca hari ini sungguh menarik dan menuntun kita bagaimana kita sepatutnya menghayati kesengsaraan Tuhan. Andai kata kita seperti Yesus yang akan menghadapi kesengsaraannya. Bapak Ibu kasih Kristus, ketika membaca teks ini ada satu pertanyaan yang mengganjal di benak saya. Entahkah itu barangkali juga ada di benak saudara sekalian. Itulah berkenaan dengan ayat yang ke-27. Mengapa Yesus mengeluarkan perkataan seperti itu kepada seorang yang dia tahu persis bahwa orang itu sedang merancangkan apa yang jahat, yang buruk kepada dirinya? Yesus berkata, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera kepada seorang yang bernama Yudas. Jadi mengapa Yesus mengeluarkan perkataan seperti itu kepada seorang yang dia tahu persis bahwa orang itu sedang merancangkan apa yang jahat, yang buruk kepada dirinya? Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera kepada seorang yang bernama Yudas pada waktu itu. Kekasih Kristus, sekiranya saudara ada pada posisi Yesus ketika itu, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Seandainya ada orang yang kita tahu punya rencana yang jahat dalam kehidupan kita. Kalau kita sering nonton TV, menyaksikan, seandainya orang mengetahui bahwa ada orang lain yang sedang merancangkan sesuatu yang jahat dalam kehidupan dia, maka biasanya dia akan sebisa mungkin menghindari rancangan jahat itu. Atau bila memungkinkan, ya sebelum orang lain yang bisa berbuat jahat pada hidupnya, singkirkan saja orang itu. Orang yang mau berbuat jahat itu, habis perkara. Akan tetapi, menarik. Kenapa Yesus mengambil jalan yang jarang dilalui oleh kebanyakan orang? Dalam perikop kita, Yesus tahu Yudas punya rencana yang buruk di ayat 27. Seakan-akan Yesus berkata kepada Yudas, kalau kamu memang mau merancangkan yang jahat, sesuatu yang buruk, silakan saja. Hari ini kita akan belajar kekasih Kristus. Kita akan renungkan bersama-sama pertanyaan, pergumulan yang ada di benak kita itu, ayat 27 tadi. Fakta yang pertama yang dapat kita pelajari adalah kekasih Kristus. Ternyata sebaik apapun kita berkarya, sebaik apapun kita melayani, sebaik apapun kita bekerja di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang lain, entahkah di kantor, entahkah di masyarakat, di gereja, di mana saja kita ada, akan selalu ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita kerjakan. Sebaik apapun, semanis apapun, senyuman yang kita berikan tetap aja buruk di mata mereka. Hubungan persahabatan antara Yudas dengan Yesus mengalami konflik di situ. Yesus berkarya, tetapi di mata Yudas, karya Yesus itu nol besar. Kalau Yesus tidak mampu memenuhi kerinduan banyak orang Israel pada zaman itu, berontak dari penjajah Romawi. Yesus diraja, Yudas menjadi perdana menterinya. Karena pada saat itu memang situasinya masyarakat dalam penjajahan. Yesus betul-betul diharapkan menjadi raja. Karena kalau Yesus diraja kan gampang, mudah. Bisa kasih makan dengan 5 roti ikan, 5 roti 2 ikan, bagi 5.000 orang, menyembuhkan banyak orang kalau Yesus raja enak. Tapi dalam pandangan Yudas, karya Yesus nol besar. Ketika Yesus tidak mampu memenuhi kerinduan banyak orang Israel pada zaman itu, berontak dari penjajah Romawi. Yesus jadi raja.
Itulah sebabnya Yudas merancang sesuatu yang Yudas harapkan dari situasi itu. Dan ternyata Yesus berani untuk memulai perlawanannya terhadap penjajahan Romawi. Maka muncullah ide pengkhianatan itu. Dengan kesadaran akan adanya situasi yang seburuk itu, dalam ayat 27 tadi, Yesus menyatakan kesiapannya menghadapi segala kemungkinan. Minggu yang lalu kita dibimbing oleh firman Tuhan, mari kita pergi ke Yerusalem. Disitulah mengenai Nabi akan digenapi. Yesus siap dan masuk ke Yerusalem untuk menghadapi segala kemungkinan. Kemungkinan terbaik, Yudas bisa bertobat, meninggalkan raja yang jahat. Kemungkinan terburuk, Yudas maju terus dan yang buruk itu benar-benar terjadi. Jalan penderitaan menuju salib, dan Yesus siap juga menghadapi keduanya. Kemungkinan terbaik, orang-orang yang mungkin sampai hari ini kita rasakan, kok orang itu jahat benar sih? Orang itu bisa jadi kemudian di hari ke depan, ia menjadi sahabat yang terbaik. Dan ternyata Tuhan adalah ahlinya menghadapi situasi yang semacam itu. Masalah perubahan drastis. Tuhan memang jagonya mengubah kehidupan seseorang menjadi lain sama sekali. Sebut saja Saulus yang diubah menjadi Paulus. Dari lawan menjadi kawan. Sebut saja nama orang-orang yang sekarang kita kasihi. Mungkin dulunya kita musuhan dengan mereka. Itu mungkin kemungkinan terbaik. Kalau kemungkinan terburuk, ya kemungkinan terburuknya dihina terus, tertekan terus, dihantam terus tiap hari ketemu, tertekan batin. Kabar buruknya, itulah jalan salib yang kita lalui. Jalan penderitaan yang sedang kita lewati dalam perjalanan kehidupan kita. Dan tetapi iman kita tidak berhenti di situ. Betul ada penderitaan, betul ada tekanan, betul ada pergumulan. Tapi dalam 1 Petrus 1 ayat 11 ada ayat yang sangat menarik. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus, Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Itu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi jika kita mau meneliti dengan jeli, menyadari bahwa ternyata melalui jalan penderitaan itu, Tuhan mau menunjukkan kepada kita kemuliaannya yang menyusul sesudah penderitaan yang kita alami sekarang. Kasih Kristus, kalau kita kenakan dalam konteks corona saat ini, bisakah kita melihat sebuah kemuliaan dalam peristiwa corona yang kita alami saat ini? Sesudah penderitaan yang begitu lama, kita lama tidak bisa berbakti. Ternyata ada juga merasakan nyaman, bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga lebih lama di rumah. Kita kasih Kristus yang pertama yang dapat saya catat di teks kita. Yang kedua, benar orang yang di luar sana barangkali mungkin bisa merancang sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita. Sesuatu yang membuat kita barangkali bergumul berat, tertekan dan menderita. Di ayat 27 tadi, Yesus berani menyambut jalan salib itu karena dia tahu Bapa bisa berkarya bahkan melalui rancangan keburukan yang diniatkan oleh orang lain. Untuk menunjukkan rancangan damai sejahtera, rancangan kemuliaan yang akan hadir sesudah itu. Bukankah hal ini yang menjadi sumber ketenangan kita, kasih Kristus? Bahwa Allah sendiri tidak hanya berdiam diri
Dia berpikir keras, berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan kehidupan kita, untuk membawa kita kembali beralih dari penderitaan-penderitaan yang kita alami hari ini menuju kepada kemuliaan di balik penderitaan itu. Dalam perjanjian lama kita banyak melihat contoh-contoh Yusuf mengalami hal itu. Habis-habisan dia dikerjain sama saudara-saudaranya, bahkan saudara sendiri secara sedaging. Di Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berani berkata, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan bagus melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf menemukan kemuliaan di balik derita yang telah ia alami dalam kehidupan yang terdahulu. Kasih Kristus, mulai hari ini kita akan memasuki minggu sengsara. Selama 6 pekan ke depan kita secara khusus menghayati kesengsaraan Tuhan. Dan selebih khusus minggu depan kita akan menerima perjamuan kudus. Tanda kita juga mau bersekutu dengan Tuhan melalui penderitaan dan kematiannya. Sesudah kita rapat jemaat pada hari ini. Kita akan menerima perjamuan kudus dan canangkan bersama-sama program yang kita akan telah disepakati bersama-sama. Jadi selama sepekan ke depan kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa memang untuk inilah anak Allah datang, yaitu untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis dihancurkan melalui jalan penderitaan, jalan salib, via dolorosa. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Inilah kasih Kristus, firman yang membimbing kita memasuki minggu Infokapit. Sesuai dengan namanya, bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Artinya ketika di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan saat ini, mungkin begitu berat terasa bagi kita sekalian, kita datang berseru kepada Tuhan. Tuhan betul akan menjawab. Inilah penghiburan buat kita sekalian. Meski minggu sengsara yang pertama, Allah sungguh berkenan menjawab seluruh doa kita, seluruh permohonan kita. Kiranya Roh Kudus memberkati kita sekalian dalam firman-Nya hari ini. Amin. Saya teduh bagi jemaat sekalian. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Mari kita memberi iman percaya kita, yaitu iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat, saya persilakan duduk kembali. Jemaat kasih Kristus, kini marilah kita satukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami kembali boleh duduk bersama sebagai keluarga Allah, bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan, meskipun hanya melalui media daring. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan renungkan bersama-sama. Bagaimana Kau memberikan teladan yang baik bagi kami.
Ketika engkau tahu apa yang akan terjadi bagi engkau sendiri, engkau tidak segan-segan bahkan menunjukkan kesiapan itu. Bapa, peliharakanlah firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, agar dia berbuah melalui setiap kebajikan yang kami lakukan dari hari ke hari. Kami rindu ya Tuhan Yesus, seperti yang Tuhan teladankan bagi kami. Ketika kami tahu ada orang yang mungkin beranjakan yang jahat kepada kami tidak terlalu khawatir, tidak terlalu susah. Karena terkadang di situ ada hal-hal rencana yang tersembunyi yang belum kami lihat. Rencana yang indah, yang di dalamnya terkadang kami baru kemudian mengerti setelah mengalaminya. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pada minggu sengsara yang pertama ini. Minggu Info Kapit, minggu di mana kami mendapat peneguhan ketika kami berseru kepadamu, Engkau akan menjawab dan mendengarkannya. Bapa dalam surga, dengarkanlah kini doa-doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Mula pertama kami berdoa bagi bangsa dan negara kami untuk segala pergumulan-pergumulan yang dialaminya, khususnya dalam penanganan COVID-19. Bapa berkatilah upaya pemerintah dalam menangani COVID ini, baik melalui usaha-usaha yang telah dilakukan selama ini, maupun juga upaya-upaya melalui vaksin dan yang lainnya. Kau akan memberkati dan membimbing, semuanya itu akan menuntun boleh diminimalisir peristiwa pandemi COVID ini terjadi di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara kami. Bapa dalam surga, berkatilah kami melalui bangsa dan negara kami, melalui pemimpin-pemimpin kami, agar mereka betul-betul melaksanakan kebijakan-kebijakan yang membangun kebersamaan, mengantar masyarakat kami kepada kesejahteraan yang sesungguhnya, hidup yang berkeadilan dan berkemakmuran. Bukan mereka digoda dalam percobaan, menyalahgunakan beban yang ada pada mereka, dan akan memanfaatkannya untuk membangun kemaslahatan masyarakat bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, dan juga para pembantu-pembantunya, para menteri, agar mereka betul-betul berkarya dan memberi diri mereka bagi bangunan bangsa dan negara kami. Bapak, upaya penegakan keadilan, Kau akan memberkati apa yang dilakukan oleh aparat-aparat. Kau memberkati pemimpin kami ini. Pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, kami dalam doa agar Kau memberkati mereka, dari manapun mereka berada. Mereka ingat bahwa mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk masyarakat di mana mereka berada. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan yang ada di Bali dan segala pelayanannya. Berkati Tuhan Yesus pelayanan gerejamu di Bali melalui lembaga yang dimiliki, entah itu lembaga pendidikan, panti asuhan, lembaga swadaya masyarakat, agar melalui semua lembaga-lembaga itu boleh menjadi sarana kesaksian yang baik bagi kehidupan bergereja kami di Bali. Berkati hamba-hamba Tuhan yang bekerja di lembaga-lembaga maupun yang ada di jemaat. Berkati dan bimbinglah kami dengan kuasa kasih-Mu. Berikan kami kesatuan nanti untuk melihat bagaimana kami memaksimalkan pelayanan kami meskipun ada dalam suasana COVID sekarang ini. Kami berdoa bagi gereja Tuhan yang ada di Galang Buana secara khusus. Pada hari ini kami akan duduk bersama-sama mengevaluasi program pelayanan kami yang telah kami lalui dan merencanakan apa-apa yang kami sepakati tidak kami lakukan dalam hidup bergereja di Galang Buana ini. Kau memberkati dengan pikiran-pikiran yang baik siapapun kami, segenap pengurus kategorial, suku duka, pembangunan, majelis. Kami boleh duduk bersama-sama, bukan dengan segenap jemaat-Mu yang akan diwakili oleh satu orang dari keluarga mereka. Kau memberkati agar semuanya berlangsung dengan baik. Pikiran yang baik, kiranya Kau karuniakan bagi kami sekalian. Pikiran yang jernih, kami lakukan, Tuhan karuniakan bagi kami sekalian. Bapa dalam surga, kami berdoa juga bagi kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama seminggu ke depan ini. Baik itu kegiatan-kegiatan ibadah maupun kegiatan yang lainnya. Kami bersyukur kami boleh mengantar anak-anak kami menjalani masa pertunangannya secara khusus, memberkati apa yang dilakukannya di masa-masa yang akan datang setelah pertunangan ini. Juga memberkati keluarga-keluarga yang lain yang merindukan juga pada waktunya, juga boleh mengantar anak-anak mereka boleh menjalani masa-masa yang demikian ini. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu
yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik, secara khusus mengalami sakit. Kami mendukung proses pemulihan kasih kami Bu Lisa, kasih kami yang lainnya, dimanapun mereka berada, berkatilah mereka, agar mereka betul-betul pulih setia kala. Para jemaatmu yang lanjut usia, Kau memberkati mereka dengan kesehatan yang paripurna, yang sempurna, agar mereka juga boleh menjalani kehidupan mereka meskipun secara fisik, manusia lahirnya barangkali semakin merosot, yang seperti ini berbaru dari hari ke hari. Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anakmu yang menaruh pengharapan mereka untuk didoakan ketika mereka membuat pengharapan itu di tutup tahun, ibadah tutup tahun. Ada keluarga jemaatmu, pribadi jemaatmu yang mengungkapkan pengharapannya, rindu lebih percaya diri dalam mengurangi rasa insecure dan lebih bisa mencintai diri sendiri. Anakmu ini menambahkan agar keluarga dan teman-temannya bisa tetap sehat dan bahagia. Juga agar dia dan segenap keluarganya bisa diberikan pundak yang lebih kuat untuk papa mamanya secara khusus dalam memikul beban dan tanggung jawabnya. Agar bisa juga menjadi diri sendiri yang lebih baik. Ada juga keluarga yang mengungkapkan pengharapannya, hampir kebanyakan orang jemaat Tuhan, agar corona dapat terselesaikan dan berakhir. Jadi anak yang dapat membanggakan orang tua, pendidikan bisa diselesaikan dengan hasil yang memuaskan, kesehatan untuk diri sendiri dan orang tua, menjadi lebih baik lagi dalam pekerjaan yang dilancarkan, tetap di jalan Tuhan. Pengharapan ini diungkapkan oleh anak-anakmu ketika mereka mengakhiri tahun 2020. Bila engkau yang mendengarkan doa dan pengharapan ini, kiranya akan menolong mereka merealisasi apa yang menjadi damai dalam hidup mereka ketika ini diungkapkan di tahun ini. Bapa dalam surga, demikianlah doa kami sekalian. Sekiranya ada doa-doa lain yang tak terucapkan, yang juga dinaikkan oleh hamba-hambamu yang hadir dalam ibadah ini, dengarlah juga doa-doa mereka. Demikian Tuhan doa kami sekalian, yang semua ini kami alaskan nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari yang jahat, Engkau yang punya kerajaan dan kuasa serta kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, dengarkanlah ayat pembimbing dari Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita akan mengiring persembahan dengan mengangkat pujian dari PKJ 146 ayat 1 dan seterusnya, bawa persembahanmu. Bawa persembah
Bapak Ibu sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa membawa persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu, mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tuhan sudah memberkati kami dengan begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami, namun sebelum kami pergunakan ya Tuhan, Tuhan kiranya menguduskan, Tuhan sucikan persembahan ini, agar persembahan ini berlayak di hadapan-Mu. Jadikan kami ya Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan hanya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian kekasih Kristus, kini pulanglah jemaat dengan sejahtera, arahkanlah seluruh hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah berkat dan sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh yang Kudus, memberkati dan menyertai saudara sekalian, saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.